Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan barang narkoba di tengah permukiman padat kota Medan. Seorang pelaku nekat melompat dari lantai 2 rumah demi menghindari kejaran polisi. Lorong-lorong sempit di kawasan Jalan Badur Medan mendadak gempar saat tim Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek rumah yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba. Menyadari kedatangan petugas, para pelaku kocar-kacir menyelamatkan diri, bahkan salah satunya nekat melompat dari lantai 2 rumah. Namun usaha ini sia-sia karena pelaku langsung jatuh di lokasi yang sudah dikepung polisi. Dalam operasi ini, polisi menangkap 3 orang terdiri dari 2 pria selaku kurir dengan pengguna serta 1 wanita yang berperan sebagai bandar. Ada 3 orang tersangka, kami duga selaku kurir, pengguna maupun bandarnya yang seorang ibu rumah tangga. Barang bukti yang kami amankan itu 3 paket sabu-sabu yang siap pakai maupun siap edar, sejumlah uang, ada bong, ada timbangan, alat komunikasi, alat hisap sabu, dan beberapa pot dalam hal ini. Namun kami sedang melakukan pengecekan terhadap pot tersebut. Ketiga tersangka kini menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Para pelaku juga dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Aksi nekat 2 pemuda kakak-beradik membawa 2 tas ransel berisi ganja akhirnya berakhir di tangan polisi. Keduanya terjatuh dari sepeda motor saat terlibat kejar-kejaran dengan petugas. Dua pemuda jatuh dari sepeda motornya saat menghindari kejaran polisi di Jalan Merdeka, Panyambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis malam. Saat digeledah di dalam tas ransel yang mereka bawa, petugas menemukan 30 kg ganja kering. Kedua kakak beradik ini akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Di hadapan petugas, mereka mengaku hanya bertindak sebagai kurir yang disuruh seorang bandar asal Padang, Sumatera Barat untuk menjemput ganja ke Mandailing Natal. Mereka mengaku belum menerima upah namun dijanjikan akan mendapatkan uang 1 juta rupiah untuk setiap kilogram ganja yang dibawa. Ini upah berapa? Upah belum ada disebut bang. Cuma kalau jalan dikasih 1.000 bulan, itu 500 dulu. Transfer? Iya. Dijanjikan nggak berapa? 1.000 bang. Polisi masih mengembangkan kasus ini guna menangkap pemilik ganja dan pemesannya. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam 20 tahun penjara dijerat dengan undang-undang narkotika. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, masih soal kebakaran pemirsa, sebuah dapur SPPG di Desa Medale, Kabupaten Mojokerto meledak dan terbakar. Atap bangunan roboh dan 3 karyawan SPPG terluka. Kebakaran terjadi di SPPG Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Api terlihat di atap dan bangunan ambruk menimpa mobil SPPG yang terparkir. Sebelum terbakar, sempat terdengar suara ledakan dari dapur yang diduga berasal dari tabung gas LPG. 1 karyawan mengalami luka bakar dan 2 lainnya terluka ringan dievakuasi ke rumah sakit. Saat kejadian, ketiga korban sedang persiapan membuat menu MBG. 1 jam kemudian, api dapat dipadamkan. Api menyembur ke atas, dawak gitu. Ya, percikan api. Itu kira-kira penyebabnya apa tuh Pak? Katanya Pak? Katanya tadi menurut yang kerja sini, tabung gas. Informasi yang kami dapat 3 orang. Kondisinya kemudian? 1 itu ada luka bakar sekitar 50%, sedangkan yang 2 luka ringan. Sementara itu, tim Inafis Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi dan menutup dapur SPPG. Tim Inafis dan polisi melakukan penyelidikan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.
Ratusan pelajar dan sejumlah guru di Brastagi Kabupaten Karo, Sumatera Utara diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG. Terkait ini Badan Gizi Nasional atau BGN langsung melakukan investigasi dan mencopot kepala dapur SPPG. Hingga kini tercatat 325 pelajar dari 3 sekolah mengalami gejala diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Pelajar mengalami mual, muntah, dan lemas sehingga harus mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit. Bupati Karo, Antonius Ginting, menyebut sejauh ini tidak ada korban yang mengalami kondisi parah. Namun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena sejumlah pelajar baru mengalami gejala setelah tiba di rumah. Jadi dari 255 anak sekolah yang kemungkinan, ini baru kemungkinan gejala keracunan, ini semuanya tidak ada yang mengkhawatirkan. Semuanya udah kami lihat satu persatu. Jadi ini berita baik. Kalaupun ada sesuatu kejadian, berita baiknya adalah semua anak-anak kita dalam keadaan baik-baik dan tidak ada masalah yang serius. Semuanya sudah tertangani dengan baik. Menanggapi kasus ini, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung berkoordinasi dengan Bupati Karo, Antonius Ginting, untuk memastikan penanganan para korban berjalan maksimal dan menyampaikan permintaan maaf. Selamat malam Pak Bupati. Siap. Saya minta maaf Pak Bupati, ini ada yang ramai keracunan ya di tempat Bapak ya? Siap. Kami dari 5 jam yang lalu satu-satu semuanya kami sudah datangi, Pak. Aduh, terima kasih Pak Bupati. Terima kasih atas responnya yang prima Pak. Saya perbaiki ini. Minta maaf Pak, kita niat hati kan kita kasih gizi anak-anak ini kok ada. Kami investigasi Pak, nanti kami investigasi. Dapurnya kami tutup, kami suspend dapurnya, kemudian kepala SPPG-nya kami copot Pak. Usai insiden ini, pemerintah Kabupaten Karo memastikan seluruh biaya perawatan korban ditanggung pemerintah, sementara penyelidikan penyebab keracunan masih terus berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelibatan guru untuk mencicipi hidangan makanan bergizi gratis sebelum dibagikan kepada siswa menuai perdebatan pemirsa. Terkait hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono dalam webinar literasi gizi mengatakan bahwa menu makan bergizi gratis tidak berbahaya bagi siswa. Sementara pelibatan guru adalah upaya memperkuat pengawasan kualitas makanan MBG. Isu di sosial media seolah-olah bahwa Bapak Ibu guru ini diminta mencicipi barang beracun. Yang jelas MBG bukan barang beracun. Bukan. Ada betul di 1-2 hari itu ada 1 kejadian, 2 kejadian yang keracunan, itu kami secara tegas kami tindak, dan kami sekarang ini sedang memperlakukan sertifikasi like higienis dan sanitasi. Kemudian kami cek, kami lakukan perubahan. Ya, terus masuk dari fungsi pengawasan, dari fungsi sistem, dari fungsi keterbukaan publik, dari fungsi keterlibatan publik dalam mengawasi dapur-dapur. Namun kalau bukan kok berarti kemudian kami ini membagikan sesuatu yang mohon maaf beracun, bukan. Karena kalau kita hitung dari porsi yang sudah kita berikan, gitu ya, itu artinya sebetulnya